semua, hari ini kita akan sharing nih sedikit gitu ya terkait bagaimana adik-adik bisa bergabung di program Wirausaha Merdeka di Angkatan 3 tahun 2024. Oke, sebelum kita bicara tentang bagaimana pendaftaran akunnya, tentu kita harus pahami dulu ya untuk adik-adik yang baru tahu apa sih sebetulnya program Wirausaha Merdeka itu. Ya, jadi program Wirausaha Merdeka ini merupakan program yang menjadi salah satu di program MBKM yang memang konteksnya adalah memberikan pendidikan dan pendampingan adik-adik untuk siap menjadi wirausaha hebat Indonesia. Seperti yang dikatakan favorit kita ini ya, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim ya, menyatakan beliau bahwa memang partisipasi mahasiswa dalam program Wirausaha Merdeka itu merupakan suatu kesempatan emas yang sangat sayang kalau dilewatkan ya, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang tentunya memiliki minat di bidang wirausaha. Nah, di program Wirausaha Merdeka ini adik-adik akan bertemu, dididik oleh sekian banyak nanti perguruan tinggi pelaksana program yang sudah terpilih tentunya, dan nanti akan memberikan pendidikan dan pendampingan kepada adik-adik. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi program Wirausaha Merdeka ini menjadi satu program yang perlu dijalankan gitu ya, bahkan sesuatu hal yang menantang untuk adik-adik ikuti. Yang pertama, seperti kita ketahui, tingkat pengangguran terdidik ya, artinya pengangguran yang berasal dari perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi ini masih sangat tinggi, yaitu sekitar 14,5% ya dari data di bulan Februari 2024. Ya, jadi ada 1.045.706 ya pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Ini kan jadi PR kita semua ya. Nah, maka harapannya dengan program Wirausaha Merdeka ini, adik-adik tidak perlu susah mencari pekerjaan, tetapi justru sebaliknya membangun atau membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita lihat sendiri cukup membanggakan sebetulnya ya, walaupun memang belum sesuai dengan yang diharapkan, tapi peningkatannya setiap tahun cukup meningkat, yaitu 3,35% ya pada Februari 2024, bahwa wirausaha pemula ini juga yang disumbangkan ya, salah satunya dari program Wirausaha Merdeka ini ya, tumbuh sekian ribu mahasiswa yang memiliki usaha itu mencapai 34,51%, dan untuk yang wirausaha mapan menjadi 3,35% ya dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini adik-adik artinya apa? Bahwa yang 3,35% ini bisa bergeser ya, terus naik untuk menurunkan sisi sebelah kiri, yaitu tingkat pengangguran terdidik di perguruan tinggi. Baik, selanjutnya perlu kami sampaikan adik-adik, program Wirausaha Merdeka itu hadir ya khusus untuk adik-adik semua untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi membangun usaha dan tentu meniti karir ya. Seperti tadi ya, harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi adik-adik tidak perlu lagi sulit untuk ngantri gitu ya untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana justru membuka peluang untuk pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua adalah tentunya mendorong peningkatan pengalaman kewirausahaan mahasiswa. Artinya apa adik-adik? Di dalam program wirausaha ini nanti di dalam proses pelaksanaannya adik-adik akan mendapatkan pengalaman real ya. Bagaimana sih proses menjadi seorang wirausaha? Jadi tidak theoretical base lagi gitu ya, tapi betul-betul adik-adik akan ditemukan oleh para UKM yang sudah sangat luar biasa di bidangnya. Adik-adik bisa terjun langsung untuk mempelajari sesuai dengan bidang usaha yang adik-adik inginkan. Kemudian tentunya dengan berkolaborasi ya, bertemu, memahami seluruh proses bisnis gitu ya yang ada, dan bertemu dengan orang-orang hebat, praktisi-praktisi hebat yang akan didatangkan, tentu itu bisa meningkatkan keterampilan kerja adik-adik semua. Dan harapannya tidak hanya konteks skill saja yang dimiliki, tapi pola pikir ya itu juga perlu ya kita tingkatkan. Dan harapannya dari hulu ke hilir nih, mempersiapkan mindsetnya, mempersiapkan skillnya, dan juga membekali dengan pengalaman yang ada. Nah, ini harapan bahwa program Wirausaha Merdeka ini ada untuk adik-adik. Nah, adik-adik seperti tadi yang Mas Brian sudah sampaikan, Wirausaha Merdeka itu sudah insya Allah di tahun ini adalah tahun ketiga. Di tahun pertama luar biasa adik-adik
capaiannya melibatkan di 2022 ya ada 11.535 mahasiswa. Ya, 11.535 mahasiswa. Baik perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi. Ya, kemudian di tahun 2023 cukup meningkat yaitu 12.393. Ya, ada perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi. Artinya apa, adik-adik? Sudah hampir sekitar berapa nih? Berarti 14 ribuan ya adik-adik yang sudah terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka ini. Kenapa sebegitu banyak gitu ya? Karena memang program ini memberikan satu nilai tambah kompetensi dan juga skill berwirausaha adik-adik. Nah, di tahun 2022 kita melibatkan 17 perguruan tinggi pelaksana program. Ya, dan di tahun 2023 kita melibatkan 34 perguruan tinggi pelaksana program. Harapannya di tahun ini ya, nanti karena masih rahasia nih gitu ya, 2024 ini akan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi lagi. Nah, adik-adik perlu kami sampaikan, dari perguruan tinggi yang terpilih ini ya, ini adalah perguruan tinggi yang sudah melalui proses penilaian yang cukup ketat ya, menilai sekian ratus perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, untuk mengikuti sebagai perguruan tinggi pelaksana program. Artinya perguruan tinggi yang terpilih adalah perguruan tinggi yang betul-betul memiliki kualitas di dalam pelaksanaan program Wirausaha Merdeka ini. Sehingga pada saat adik-adik nanti hadir berkolaborasi bersama dengan perguruan tinggi ini, adik-adik betul-betul akan mendapatkan pengalaman ya dan peningkatan skill di bidang wirausaha. Baik. Nah, adik-adik, apa sih syaratnya? Siapa saja yang bisa mendaftar di program ini? Ya, ini menjadi penting tentunya. Yang pertama adalah mahasiswa aktif pada jenjang D2 sampai dengan D4 ya. Dan S1 di mana minimal semester 3 ya adik-adik ya. Jadi minimal semester 3. Kemudian tentu nanti akan ada rekognisi SKS ya. Dari adik-adik mengikuti program ini nanti akan ada program rekognisi SKS. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bisa diikuti oleh mahasiswa S2 dan S3. Tetapi memang S2 dan S3 tidak perlu ada pembatasan semester dan tidak ada rekognisi SKS. Tapi memang kalau minatnya di sana gitu ya, sambil kuliah, sambil mengikuti program ini tetap diperbolehkan. Kemudian harapannya adalah adik-adik tidak sedang menyusun skripsi dan tugas akhir gitu ya. Karena apa? Program ini benar-benar full adik-adik ya. Dari proses di awal adik-adik dibentuk mindsetnya sampai dengan bagaimana adik-adik bisa memvalidasi ya produknya ke market dan kepada customer. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa intens ya, sehingga diharapkan adik-adik yang ikut ini tidak dalam proses sedang menyusun tugas akhir. Nah, yang membedakan di tahun ini adik-adik dengan tahun sebelumnya, mahasiswa di program D2 sampai dengan D4 itu hanya dapat mendaftar di perguruan tinggi vokasi. Kemudian mahasiswa S1 ya, sarjana sampai dengan S3 itu hanya bisa mendaftar di perguruan tinggi akademik. Ya, kenapa? Karena standarisasi KNI-nya beda ya. Nah, otomatis nanti diharapkan dengan adik-adik di strata D2 sampai D4 ya, itu bisa mendaftar langsung ke perguruan tinggi vokasi yang nanti menjadi perguruan tinggi pelaksana. Kemudian adik-adik yang di sarjana ya atau pasca sarjana bisa mendaftar di perguruan tinggi akademik. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau saya berasal dari perguruan tinggi akademik ya, tetapi saya D3 bagaimana? Silahkan adik-adik mendaftar di perguruan tinggi vokasi ya. Oke. Kemudian berikutnya tentunya supaya seluruh proses program ini adik-adik bisa ikuti dengan lancar, adik-adik harus mendapatkan surat rekomendasi dari ketua program studi atau pimpinan perguruan tinggi yang mengizinkan adik-adik untuk mengikuti program ini. Artinya supaya nanti proses rekognisi atau konversi SKS tidak mempersulit adik-adik gitu ya. Memang kegiatan ini istilahnya memang betul-betul diizinkan gitu ya oleh program studi di tempat adik-adik menempuh kuliahnya. Kemudian yang dipastikan adalah adik-adik program ini seperti tadi saya sampaikan itu merupakan satu program, satu kesatuan ya, satu semester ini
Jadi memang adik-adik yang akan ikut program ini tidak bisa nih, oh saya hanya mau di tahapan 1 saja deh, di tahapan 2 atau 3 saya nggak ikut gitu, itu tidak bisa. Jadi adik-adik memang harus mengikuti seluruh tahapan. Walaupun misalkan adik-adik saya udah punya basic skill atau basic ilmu yang sangat bagus nih, sehingga saya nggak perlu ikut tahapan 1, saya mau ikut langsung tahapan akhir aja. Nah ini tidak diperbolehkan adik-adik. Adik-adik karena ini supaya memang mantap nih gitu ya, program ini bisa betul-betul meningkatkan skill adik-adik. Adik-adik harus secara penuh mengikuti program dari awal sampai dengan akhir. Oke, mungkin itu syaratnya. Kemudian berikutnya juga diharapkan adik-adik tidak mengambil mata kuliah yang di perguruan tinggi yang dengan jumlah yang banyak gitu ya, karena harapannya bisa dikonversi setara ke UPSKS.